Ya, selamat malam. Sedikit mungkin. Baik Ibu Bapak Saudara sekalian, selamat malam dan selamat bertemu lagi ya. Ya. Malam Pastor John. Ya, selamat malam. Seperti biasanya, kita akan mulai pertemuan dengan doa bersama. Setelah itu bacaan Injil akan dibacakan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan penjelasan dari teks Injil yang besok akan kita dengar dalam perayaan Ekaristi. Nah, mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, syukur kepadamu untuk semua berkat yang Kau berikan pada kami sepanjang satu pekan terakhir. Waktu berjalan begitu cepat dan kami sebentar lagi akan masuki pekan yang baru. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga segala sesuatu yang kami akan lakukan sepanjang pekan yang baru ini akan berhasil dengan baik. Dan kami juga mohon semoga sabda-Mu yang akan kami renungkan ini boleh menjadi pelita bagi langkah kaki kami. Dan semoga sabda itu boleh mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada malam hari ini. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, kita waktu bergulir atau mengalir begitu cepat, tidak terasa kita memasuki hari Minggu pekan biasa yang ke-32. Ini berarti tinggal 2 pekan lagi kita akan mengakhiri tahun liturgi kita, dan 3 minggu lagi kita akan masuk pada tahun baru liturgi kita dengan memulai masa Adventus. Nah, saya akan share screen dan akan langsung membacakan teks Injil yang besok akan kita dengar. Setelah itu saya akan langsung menjelaskan teks Injil tersebut. Baik, jadi perlahan-lahan kita tinggalkan pekan biasa yang ke-31 hari Minggu yang lalu, dan kita masuk ke pekan biasa yang ke-32 dengan satu tema yang menjadi sebuah tema yang sentral dalam kehidupan Kristiani dari masa gereja purba, yaitu keinginan untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya tekankan di sini, bagaimana bisa menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan sikap yang bijaksana. Nah, sebelum membaca teks Injil, mari kita memperhatikan gambar ini. Ya. Gambar ini memang merupakan gambaran Injil yang akan kita dengar. Nah, perhatikan bahwa di gereja Ortodoks mereka punya ikon-ikon tertentu seperti ini. Jadi kita mulai lihat yang ada di dalam dulu. Yang ada di dalam ini ada gambar Yesus yang datang penuh dengan kemuliaan. Kemudian di belakang Yesus ini ada 5 orang wanita yang nanti dalam bacaan Injil sebentar itu adalah wanita yang bijaksana. Nah, jadi wanita-wanita yang bijaksana itu adalah mereka yang membawa pelita dan juga lengkap dengan minyaknya. Sedangkan yang ada di luar ini adalah 5 wanita yang bodoh. Ya. Nah, mungkin pikiran kita
ketika sebentar kita mendengar teks Injil atau ketika kita sudah pernah membaca teks Injil ini, mungkin kita berpikir bahwa, wah ini wanita yang bijaksana berarti penampilannya beda, sedangkan wanita yang bodoh pasti penampilannya beda. Tidak, semuanya kelihatan sih sama aja. Hanya bedanya ya adalah yang bijaksana itu membawa pelita dan minyak, sedangkan yang bodoh itu hanya membawa pelita dan sedikit minyak yang akhirnya habis lebih dahulu. Maka ini adalah yang di luar ini adalah kelima wanita bodoh, dianggap dengan kata yang memang kelihatan si kasar sih ya, wanita yang bodoh atau yang tidak bijaksana, yang mana mereka sudah disuruh untuk pergi dan membeli minyak tanah minyak untuk mengisi pelitanya, dan ketika mereka kembali ternyata pintu itu sudah ditutup, dan yang di dalam juga tidak merasa bahwa dia mengenal mereka. Aku tidak mengenal mereka karena pintu kan sudah ditutup. Nah, mari kita coba untuk mendengar teks Injil ini. Dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, pada waktu itu hal kerajaan surga itu seumpama 10 orang gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5-nya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak Saudara sekalian yang saya kasihi, perikop yang akan kita dengar pada hari Minggu biasa yang ke-32, Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13, ini adalah bagian dari wejangan Yesus atau khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan ya, kenapa pada hari Minggu ini kita mendengar teks Injil seperti ini? Karena sebagaimana saya katakan tadi, kita sedang berada di minggu-minggu terakhir sebelum mengakhiri tahun liturgi. Oleh karena itu, ya, kita semua sedang diarahkan oleh Tuhan melalui sabdanya menuju ke puncak, ya, menuju ke puncak keselamatan kita. Maka di hari-hari terakhir atau minggu-minggu terakhir ini, kita akan lebih banyak mendengar bacaan-bacaan kitab suci tentang hari-hari terakhir, tentang persiapan untuk bisa menyongsong kedatangan Tuhan sendiri. Nah, perikop kita yang tadi kita dengar, 13 ayat itu, ada 3 bagian penting. Nah, bagian yang pertama, itu boleh dikatakan sebagai bagian pembuka. Itu dikisahkan tentang gadis-gadis yang boleh dikatakan ada 2 kelompok. Ada gadis yang bijaksana dan ada gadis yang bodoh. Mereka pergi bersama-sama dalam satu kelompok tanpa ada perbedaan di antara mereka. Nah, gadis-gadis itu menurut teks Injil yang tadi kita dengar, kelihatan sudah berangkat dari rumah mempelai wanita. Ya.
Jadi mereka sudah berkumpul di rumah mempelai wanita dan sudah dalam perjalanan untuk bisa menyongsong mempelai pria. Tetapi dalam perjalanan itu dikisahkan bahwa mereka tidur di tengah jalan. Nah, kemungkinan besar itu dalam perjalanan dari rumah mempelai wanita dan mereka tiba di gerbang untuk masuk ke kampung, ya, gerbang desa itu, mereka ngantuk dan tertidur. Tapi pada saat mereka tidur itu bukan berarti dalam kegelapan. Pelita mereka itu tetap menyala. Maka kemungkinan besar gadis-gadis yang bodoh juga, sebelumnya mereka punya pelita, ada juga minyak. Tapi minyak itu hanya ada dalam tempat di mana hanya cukup untuk beberapa saat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, mereka itu juga punya pelita, tapi juga punya buli-buli tempat untuk mereka isi minyak. Kenapa? Karena pelita itu akan tetap menyala. Dan pada saat-saat tertentu, mereka juga harus menambah minyak di dalam pelita tersebut. Nah, maka gadis-gadis ini setelah meninggalkan rumah dari mempelai wanita, mereka melakukan perjalanan dan mungkin saking ngantuknya, ya, mereka tinggal di tengah jalan, tertidur di tengah jalan, ya, mungkin saja di gerbang desa itu. Nah, bagian yang kedua adalah ya bagian masalahnya. Masalahnya apa? Tadi sangat jelas bahwa ke-10 gadis ini sama-sama berjalan dari rumah mempelai wanita untuk bisa menyambut mempelai pria dengan penuh sukacita. Mereka mungkin tidak saling tahu bahwa di antara mereka itu ada yang punya pelita yang menyala, yang punya minyak, atau yang tidak punya minyak yang cukup misalnya. Jadi mereka tidak saling tahu. Nah, tetapi pada saat tengah malam, ya, setelah lama cukup lama menunggu sampai mereka tertidur, pada tengah malam ada seruan dari orang-orang di kampung, ya, bahwa sang mempelai itu datang. Ya, bayangkan ya, mempelai itu datang tengah malam pada waktu yang mereka juga tidak tahu, bahkan mereka sedang tertidur di tengah jalan. Ketika mendengar ini, ya, gadis-gadis ini tentu terbangun. Nah, pada saat mereka bangun itu, mungkin saja ke-10 pelita yang mereka bawa itu masih menyala. Tapi yang 5 itu sangat percaya diri karena apa? Mereka masih punya persediaan minyak dalam buli-buli itu. Sedangkan 5 yang mereka punya pelita sudah mulai berkurang. Minta tolong untuk bisa mute ya, supaya tidak mengganggu. Nah, 5 gadis yang tidak bijaksana atau yang bodoh ini, mereka punya pelita sedang menyala juga, tapi sudah mulai redup karena minyak dalam tempat pelita itu juga. Sana tegur saya tadi. Nah, dan ini yang menjadi masalah bagi mereka. Nah, gadis bijaksana itu ketika mendengar bahwa sang mempelai datang, mereka langsung menyiapkan dan langsung berjalan. Coba perhatikan gambar yang saya tampilkan di layar ini. Mereka langsung senang-senang karena mau menyambut sang mempelai dengan pelita yang bernyala, wah senang. Tapi kelima yang lain, pelitanya sudah mulai padam karena tidak ada minyak lagi. Ketika mereka minta kepada kelima yang lain yang punya pelita yang menyala dan masih punya persediaan minyak, mereka mengatakan, sorry ya, kami tidak bisa memberi karena kami juga membutuhkan minyak untuk bisa menyongsong sang mempelai ini. Ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang dihadapi. Ya. Ini bukan soal cinta kasih, tapi nanti sebentar saya akan jelaskan bahwa persoalan yang dihadapi adalah bagaimana setiap pribadi itu, ya, yang diwakilkan oleh 5 gadis yang bijaksana itu selalu siap untuk bisa menantikan kedatangan Tuhan. Itu adalah sikap jemaat yang terbuka untuk bisa menanti kedatangan Tuhan kapan saja, pada saat apa saja. Maka gadis-gadis bijaksana ini memang tidak membagi minyaknya, ya. Dan tentu saja
boleh dikatakan masalah ini tidak akan selesai. Karena apa? Kelima yang lain harus pergi membeli minyak, dan ketika mereka datang, pintu sudah ditutup. Dan bahkan suara dari dalam mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kemudian, bagian yang ketiga dari perikop kita adalah ada yang masuk dan ada yang ditolak. Gadis-gadis yang bijaksana itu ketika mendengar bahwa mempelai akan datang atau mempelai sedang datang, mereka siapkan pelita langsung menyala. Perhatikan gambar ya, kelima orang ini hebat sekali dan langsung berjalan bersama dengan sang mempelai. Sedangkan kelima yang lain karena persediaannya tidak ada, mereka harus pergi mencari, mungkin ada warung-warung yang masih terbuka di kampung, mereka harus memberi minyak. Itu butuh waktu, ya, butuh waktu. Maka yang kelima orang yang terdahulu ini adalah bijaksana, mereka masuk bersama mempelai, pintu ditutup. Sedangkan yang lain itu masih pergi membeli, dan ketika mereka datang, pintu sudah ditutup. Dan ini mereka mengalami penolakan. Nah, konteksnya apa ini? Ya. Perumpamaan tentang 10 gadis ini, 5 bijaksana dan 5 yang bodoh ini adalah sebuah perumpamaan yang unik yang hanya kita temukan dalam Injil Matius. Dan ini merupakan sebuah bagian dari wejangan terakhir dari Yesus tentang akhir zaman. Nah, perumpamaan ini ya perlu dikatakan wejangan yang penting. Karena apa? Karena mengingatkan setiap jemaat atau setiap pembaca Injil atau kita saat ini yang sedang membaca Injil dan mendengar, supaya siap selalu atau supaya berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu hari. Nah, kita tidak tahu kapan ini, ya, kapan saatnya akan tiba. Memang kalau kita melihat ya, Injil Matius di bab 24 dan 25 itu dia spesial ya bicara tentang akhir zaman. Sebelumnya di bab 24 ayat 43 sampai 51 juga sudah digambarkan dengan perumpamaan lain yang mengajak setiap pembaca Injil baik di komunitas Matius maupun kita saat ini untuk bisa siap selalu untuk boleh dikatakan kita siap karena kita tidak tahu hari itu, ya, hari kedatangan Tuhan itu kira-kira kapan. Ya. Semua orang tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Oleh karena itu, poin yang penting di sini adalah ya, orang bijaksana itu tetap berjaga-jaga dan selalu siap sedia. Digambarkan dengan 5 gadis bijaksana. Mereka tidak hanya bawa pelita, tapi bawa juga minyaknya. Kelima yang lain, mereka hanya bawa pelita dan mengandalkan sedikit minyak yang ada dalam kontainer pelita mereka. Tapi mereka lupa bahwa pelita itu sepanjang malam akan menyala. Dan kalau kontainernya kecil atau pas-pasan ukuran mereka waktu itu, ya kalau sumbunya besar, dia punya kontainer kecil, pasti dalam waktu singkat akan padam karena minyaknya akan habis. Nah, mari kita perhatikan ayat per ayat dan saya akan menjelaskan perlahan-lahan. Kita mulai dengan ayat yang pertama, ya, di mana tadi kita mendengar pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Tadi saya katakan, ya, mereka kemungkinan besar sudah berada di rumah mempelai perempuan dan pergi, ya, sudah meninggalkan rumah mempelai perempuan untuk bisa menyongsong mempelai pria. Hanya bahwa dalam perjalanan mereka merasa ngantuk dan tertidur. Mungkin saja itu di gerbang kampung atau gerbang desa. Nah, perumpamaan ini ya sebetulnya tidak berbicara tentang pemerintahan Allah, tentang kerajaan Allah sebagaimana kita mendengar minggu-minggu sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya kan kita mendengar kerajaan Allah itu seumpama. Ya. Tapi kali ini Yesus tidak berbicara tentang pemerintahan Allah atau kerajaan Allah dalam arti yang sebenarnya. Ya. Yang kerajaan Allah yang Yesus sedang wartakan, yang Yesus sedang tegakkan.
beberapa minggu yang lalu saya memberi penjelasan bahwa ketika Yesus tiba di Yerusalem, ya, ada banyak persoalan. Persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh Yesus adalah, pertama, dia harus menghadirkan kerajaan Allah dengan mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Oleh karena itu dia berani untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui pengajarannya di dalam bait Allah. Tapi persoalan yang lain adalah soal pajak. Lalu kita mendengar itu. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Dan banyak sekali persoalan. Nah, Yesus kali ini ya tidak berbicara tentang kerajaan Allah yang sudah dia sampaikan, yang sudah dia tegakkan ya di dalam gereja. Tapi perumpamaan ini berbicara tentang penyelesaian pada akhir zaman. Pada akhir zaman itu kira-kira seperti apa? Anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Ini kita bisa membaca dalam Injil Matius bab 24 ayat 30, ayat 44, ayat 50, dan Injil Matius bab 25 ayat 19 dan ayat 31. Ya. Kita membaca tentang anak manusia yang akan datang dalam kemuliaannya. Nah, kedatangan mempelai laki-laki itu menunjukkan, ya, ini sebuah bahasa kiasan yang dipakai oleh Yesus dan dipahami oleh Matius seperti ini, bahwa kedatangan mempelai laki-laki itu sebenarnya menunjukkan kedatangan Kristus sendiri dalam kemuliaannya yang disambut oleh kita semua kelak. Jadi sekali lagi bahwa dia tidak bicara tentang kerajaan Allah dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana perumpamaan-perumpamaan sebelumnya. Tapi di sini Yesus lebih memfokuskan perhatian kita soal akhir zaman. Pada hari terakhir itu, ya, pada hari yang kita semua juga tidak tahu kapan, ya, dengan bahasa yang lain, kapan itu dunia kiamat, ya, kapan anak manusia itu akan datang, tidak diketahui. Tapi bahwa dia akan datang, iya. Dan ini dalam perspektif Injil Matius, ya, kita bisa lihat dalam Injil yang saya kutip di sini, bab 24 dan bab 25, ada ayat-ayatnya yang bisa dilihat di sana. Maka kedatangan mempelai laki-laki, ya, yang disambut oleh ke-10 gadis ini menunjukkan kedatangan Kristus sendiri dalam kemuliaannya yang akan disambut oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dan tentu saja setiap orang yang percaya kepadanya itu ada dua kelompok. Kelompok pertama itu mengikuti garis wanita-wanita yang bijaksana, yang tidak hanya membawa pelita, tapi juga minyak dalam buli-buli. Dan itu adalah sebuah, ya, jemaat yang selalu siap, yang menunjukkan sikap bijaksananya dengan menyiapkan dirinya secara jasmani dan rohani untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi juga ada kelompok kedua yang diisi oleh orang-orang yang bodoh, seperti wanita-wanita ini. Hanya bisa punya pelita, tapi tidak punya persiapan minyak. Dan itu juga akan ditemukan pada akhir zaman, di mana ketika semua orang berkumpul di hadirat Tuhan, ada satu kelompok yang layak untuk diterima oleh Tuhan, masuk dalam kemuliaan, ada satu juga yang tidak akan masuk karena pintu ditutup. Dan ini menjadi sebuah gambaran reflektif untuk komunitas Matius, ketika mereka semua sedang dalam angan-angan atau dalam pikiran untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Karena pada zaman setelah Yesus naik ke surga, satu hal yang menjadi pikiran, ya, dari gereja saat itu adalah kira-kira kapan Yesus datang kembali dengan mulia, ya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi mereka. Santo Paulus juga, dan sebentar kita akan lihat, saya kutip, Paulus juga melihat bahwa jemaatnya juga, ya, punya persoalan yang sama. Kira-kira Yesus datang kapan, ya? Ini bukan soal mereka kangen dengan kedatangan Yesus, tapi mereka sudah mendengar Yesus sendiri menjanjikan itu. Tapi kapan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan untuk jemaat yang mendengar Injil Matius saat itu. Kemudian ayat kedua, 4, dan 8, ada kata bijaksana. Kata bijaksana. Bijaksana atau orang yang bijaksana adalah orang yang selalu melihat ke depan dengan siap. Ini di ayat ke-10 juga, ya, tadi ada. Ayat ke-10 saya bacakan. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap masuk bersama dia ke
ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Nah, jadi lihatlah bahwa ya orang-orang yang bijaksana itu selalu visioner, selalu melihat ke depan, ya, dengan kesiapan. Ya, mereka selalu siap. Untuk apa? Untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Dalam Injil Matius bab 10 ayat 16, kita juga melihat orang yang bijaksana akan selalu siap untuk melihat apa yang akan terjadi di depan. Dia harus sudah siap. Orang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Bukan turun hujan baru sedia payung. Ya, jadi ini sebuah pengalaman yang memang dalam keseharian kita bisa saja terjadi seperti itu. Jadi untuk segala kemungkinan yang dapat terjadi. Orang bijaksana itu berkeyakinan teguh akan akhir zaman. Maka mereka selalu berjaga-jaga dan siap untuk menyambutnya. Nah, ini menarik ya. Saya selalu ingat seorang bapak yang ketika saya bertemu, ya, saya masih bertugas di sebuah paroki, itu selalu datang misa pagi. Misa pagi, duduk di bangku yang sama, seperti dia sudah beli bangku itu ya, kayak kaplingnya di dalam kapel itu. Ketika saya bertanya, rajin banget ya, misa harian, misa pagi. Dan Bapak itu mengatakan begini, ya, Pastor, saya setiap bangun pagi itu, saya selalu merasa bahwa ini adalah pagi yang terakhir bagi saya. Oleh karena itu saya harus pergi ke gereja untuk bisa mengikuti Ekaristi dan menyambut komuni. Paling saya bisa menerima komuni sebelum saya meninggal dunia. Luar biasa. Saya ketika mendengar itu, saya juga merasa kaget ya. Saya sebagai pastor tidak sempat berpikir seperti itu. Tapi ini orang hebat ya. Jadi orang yang bijaksana itu selalu punya visi ke depan dan bisa tahu bahwa apa yang akan dia siapkan untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di hadapannya. Jadi orang yang bijaksana itu selalu punya keyakinan yang teguh akan akhir zaman, maka mereka selalu berjaga-jaga, selalu siap untuk menyambutnya. Pokoknya I am ready, ya, siap. Ya. Sedangkan orang-orang bodoh atau orang-orang yang tidak bijaksana itu, mereka tidak siap untuk menghadapi akhir zaman. Kenapa mereka tidak siap? Mereka punya preokupasi, punya kecemasan tersendiri. Mungkin mereka pernah dengar tentang hari-hari terakhir. Ya. Mungkin mereka juga mendengar tentang kedatangan Tuhan. Itu para rasul mengatakan semua dalam komunitas-komunitas mereka saat itu. Ya. Tetapi karena mungkin mereka merasa jenuh, saking menunggu terlalu lama, maka mereka mengambil keputusan untuk oke lah, terserah deh. Jadi seperti itu. Mereka ketika mau pergi menyongsong mempelai pria, menunggu terlalu lama dan tidak ada jam yang tepat, mereka semua tertidur. Ya. Mereka semua tertidur. Dan mereka bangun ketika ada teriakan orang-orang di kampung bahwa sang mempelai itu sudah datang dan songsonglah dia. Maka orang yang tidak bijaksana atau orang bodoh, itu mereka tidak siap untuk menghadapi akhir zaman. Nah, pertanyaan ini bagi kita ini, ya. Kalau kita membaca ayat kedua, ayat keempat, dan ayat ke-8 tentang bijaksana ini, kita di posisi yang mana? Apakah kita di posisi yang bijaksana, yang mengatakan, Tuhan kapan saja engkau panggil, saya siap. Itu orang bijaksana. Apa yang harus kita siapkan? Bertobatlah, berdoalah, hiduplah baik-baik sesuai dengan panggilan. Itu banyak kiat yang bisa kita lakukan sebagai tanda berjaga-jaga. Tapi kalau kita berpikir, peduli amat, kita juga tidak tahu kapan, dan lain sebagainya, dan tidak siap, nah saat itulah Tuhan akan memanggil kita untuk menghadap Dia. Kemudian ayat ketiga dan ketujuh, ya, tentang pelita. Ya. Dalam tradisi orang-orang di Timur Tengah, ya, ada tarian pesta, ya, misalnya di Palestina, itu mereka pakai obor, ya, mereka pakai obor dan selalu dituangi minyak baru, ya, obor menyala sampai beberapa saat harus masukkan lagi minyak supaya dia tetap menyala, kalau tidak dia akan padam. Nah, si penulis Injil, ya, Matius, itu membayangkan bagaimana perarakan orang begitu banyak dengan lampu-lampu minyak atau pelita ini. Dan mereka juga punya tempat minyak,
dan juga sumbu yang tersedia. Dan sesuai dengan kebiasaan waktu itu, ya, lampu atau pelita yang mereka miliki itu harus tetap menyala. Tetap menyala. Dan karena tetap menyala, mereka juga harus tetap mengisi dengan minyak itu. Jadi kita bisa lihat, kalau gadis yang bijaksana itu, mereka juga membawa buli-buli, ya, yang berisi minyak. Karena apa? Sambil melihat pelita mereka menyala, kalau dia sudah mulai redup, tambah lagi minyak. Nah, tadi saya katakan gadis-gadis yang bodoh juga, ketika mereka datang bukan berarti mereka punya apa minyak itu, pelita itu tidak diisi apa, mereka juga isi. Hanya bahwa ya ketika itu persediaan minyak itu pasti cepat habis karena pelita menyala sepanjang malam. Dengan demikian, ketika sang mempelai tiba, mereka tidak punya lagi persiapan minyak untuk bisa berjalan lagi bersama sang mempelai yang mereka tunggu. Ya. Jadi, jemaat yang selalu siap untuk menantikan kedatangan Tuhan, kapanpun, itu adalah gambaran dari gadis-gadis yang bijaksana. Oleh karena itu, sikap bijaksana juga itu bisa ditunjukkan dengan kemampuan untuk berjaga-jaga. Kemudian ayat yang kelima, lama tidak datang, ya. Saya bacakan supaya lebih jelas. Ayat kelima bisa dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ya. Ini kan terjadi malam hari. Siapa yang matanya 5 watt? Tidak. Pasti pada jam-jam tertentu mata menjadi 3 watt, 2 watt, akhirnya 1 watt dan betul-betul tertidur. Nah, ke-10 gadis ini juga sama. Mereka nunggu begitu lama, akhirnya mereka semua tertidur. Yang bodoh dan bijaksana sama-sama tertidur. Hanya bahwa ketika mereka ya mendengar bahwa mempelai datang, lalu mereka terbangun dan mulai menyiapkan pelita mereka. Maka di sini juga ya menjadi masalah yang dihadapi oleh gereja saat Injil ini ditulis. Jadi saat jemaat Matius ini mendengar ya sharing pengalaman iman dari Matius, atau dalam proses ya, penulisan Injil Matius, semua orang berpikir tentang kapan Yesus kembali, ya. Kok tidak kembali-kembali? Ya. Kristus tidak segera kembali dalam kemuliaannya seperti yang dia janjikan. Maka mereka tetap dalam harapan. Kita bisa lihat dalam Matius bab 24 ayat 8, kemudian ayat 14, 36, 44, 49, dan 25 ayat 19. Semua bicara hal yang mirip tentang bagaimana persiapan untuk bisa menyongsong kedatangan Yesus. Masalah jemaat adalah apa? Ada jemaat tertentu yang menunggu, tapi ketika sambil menunggu, Yesus tidak datang-datang. Dan akhirnya mereka juga meninggal dunia. Ya. Maka pikiran mereka adalah, gimana ini? Jemaat yang menunggu kemudian meninggal dunia sebelum kedatangan Kristus. Apakah ada keselamatan bagi mereka? Ini juga bukan hanya persoalan dalam komunitas Matius, tapi juga dalam komunitas Paulus. Kita lihat dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Ya, di sana persoalan yang muncul adalah kira-kira jemaat yang meninggal sebelum kedatangan Kristus, ini masa depannya bagaimana ya? Nah, ini menjadi pertanyaan mereka. Maka ya Santo Paulus juga dengan tegas mengatakan ya, bahwa mereka yang sudah meninggal dunia sebelum kedatangan Kristus, mereka juga akan dibangkitkan kembali dan ikut serta menyambut kedatangan Kristus. Nah, ini menjadi poin yang penting untuk kita. Jadi gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh, itu mereka menunggu begitu lama. Dan ya akhirnya mempelai datang juga. Nah, itu adalah gambaran kita semua sebagai gereja. Kita semua dalam pesiaran di dunia ini. Mungkin saja kita meninggal dunia, tapi Yesus belum datang dalam kemuliaan sebagaimana dia janjikan. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah meninggal dunia sekalipun, ketika Yesus datang untuk kedua kalinya dalam kemuliaan, dia akan membangkitkan mereka semua, supaya mereka juga ikut menyongsong kedatangannya. Ketika hari kebangkitan itu, nah pertanyaannya adalah, apakah kita itu di golongan gadis-gadis yang bijaksana, yang siap
selama hidup ini atau sebelum meninggal dunia kita betul-betul siap atau tidak. Atau kita seperti gadis-gadis bodoh yang punya pelita tapi tanpa minyak. Di mana ketika kita meninggal dunia dalam dosa. Dan ya kita butuh ya saat untuk bisa menyambut kedatangan Yesus, tapi kita akhirnya terlambat dan dia mengatakan dia tidak mengenal kita. Ayat yang kelima, tertidur ya. Tertidur. Lamanya waktu menunggu hingga tengah malam. Baik yang bijaksana maupun yang bodoh sama-sama tertidur. Ngantuklah ya, menunggu, apalagi ini perempuan ya. Maka jelas sekali mereka akhirnya tertidur semua. Nah, hal yang penting di sini adalah ya, sikap berjaga-jaga. Ayat yang ke-13 tadi. Sikap berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga ini dilawankan oleh Matius dengan kebodohan yang dialami oleh gadis-gadis yang tidak bijaksana atau gadis-gadis yang bodoh. Berjaga-jaga ini adalah sebuah sikap bijaksana. Sama seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Yang selalu siap untuk bisa menyambut hari kedatangan Tuhan. Kendati pun saatnya itu tidak diketahui dengan pasti. Nah, ini challenge bagi kita. Ya, kita bisa seperti 5 gadis yang tidak bijaksana atau yang bodoh ini, karena kita berpikir kapan ya, ketika kita mulai bertanya kapan dan tidak muncul-muncul, lalu kita menjadi seperti itu, tertidur semua dan tidak menyiapkan diri, tidak berjaga-jaga. Nah, Yesus mau supaya orang-orang yang dikasihnya itu selalu siap, selalu berjaga-jaga. Dan ini adalah sebuah sikap bijaksana. Selalu siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kendati pun saatnya itu tidak diketahui dengan pasti dan jelas. Kemudian ayat yang ke-9, ya, saya bacakan dulu ayat ke-9, di mana di sini dikatakan, tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak. Nah, nanti bagi kami juga tidak cukup. Mungkin kita berpikir ini orang-orang ini tidak ada cinta kasih. Tadi saya sudah katakan bahwa cinta kasih itu ditaruh di tempat yang kedua. Karena poin kita di sini adalah apakah you itu bijaksana untuk bisa menantikan kedatangan Tuhan atau tidak. Ya. Jadi ini bukan soal cinta kasih. Ya. Nah, biasanya pesta-pesta di kampung, bukan hanya di kita, tapi juga di Palestina zaman dulu. Ya. Warung-warung itu mungkin masih dibuka, tempat jual minyak itu masih ada, ya, masih dibuka. Nah, maka saya katakan di sini, ini tidak ada sangkut paut dengan cinta kasih yang tidak diberikan oleh gadis-gadis bijaksana. Poinnya adalah bahwa menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus itu yang paling penting. Bagaimana setiap orang itu siap ya untuk menyambut kedatangan Kristus. Dan ini saya katakan di sini, dan ini adalah tanggung jawab pribadi dan tidak boleh dialihkan pada orang lain. Nah, ini keselamatan itu memang universal, tapi kembali ke pribadi kita masing-masing. Jadi tanggung jawab akan keselamatan adalah tanggung jawab diri kita. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Kamu bantu bertanggung jawab untuk keselamatan saya. Tidak. Ya. Keselamatan adalah tanggung jawab pribadi kita. Dan tidak boleh kita alihkan pada orang lain. Seperti 5 gadis bodoh ini yang akhirnya minta minyak pada 5 gadis yang bijaksana. Ya. Jadi, apa yang dilakukan oleh gadis-gadis bijaksana sudah tepat. Karena poin mereka adalah, kami juga siap untuk menantikan kedatangan mempelai. Kemudian ada ayat yang ke-10, perjamuan kawin, ya, di mana pintu ditutup. Dalam konteks akhir zaman, ya, membuka dan menutup pintu berarti memberikan bagian dalam kebahagiaan kekal atau menolaknya. Kita siap untuk mengalami kebahagiaan kekal. Kalau Anda siap, maka pintu akan dibuka. Dan itu seperti sebuah perjamuan yang sangat indah, perjamuan yang penuh dengan sukacita. Tapi akan berbeda kalau Anda menolaknya. Jadi
ini kita jatuh pada pilihan tentang pintu tertutup. Apakah kita mau memperoleh kebahagiaan kekal atau kita menolak kebahagiaan kekal itu? Bisa dilihat dalam Lukas bab 13-24 dan juga Wahyu bab 3 ayat 8. Kemudian ayat yang ke-12, aku tidak mengenal kamu. Ya. Tentu saja tidak mengenal kamu itu tidak mempunyai hubungan atau urusan dengan mereka. Ya, sang mempelai ketika sudah dalam ruangan, dia saya tidak kenal kamu, kita tidak ada relasi apapun, ya, tidak ada relasi apapun. Meskipun kelima wanita yang tidak bijaksana ini, ya, mungkin mereka berpikir, ya kami mau kok, ya, kami juga mau ikut masuk, ya. Tapi sayang sekali, karena mereka tidak siap, maka konsekuensinya adalah mereka ada di luar. Pintu ditutup dan dari dalam mengatakan, saya tidak mengenal kamu. Artinya bahwa tidak ada relasi antara kalian dengan saya. Kita tidak punya hubungan. Nah, ibu bapak saudara sekalian, perikop Injil ini memang sebenarnya berbicara tentang kehidupan kita. Hidup Anda dan saya di hadapan Tuhan. Pertama, menyangkut jalan hidup kita. Sebetulnya kita sedang bergerak menuju kepada kedatangan Tuhan dan konsekuensinya pada masa kini. Artinya apa? Ketika kita merenung tentang sikap batin kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, jangan pernah menunda. Jangan pernah mengatakan, sabar dulu lah. Atau jangan pernah berpikir, saya kan masih muda. Ya. Tidak. Harus selalu siap. Ya. Jadi di sini, maka saya akan mengatakan, kita semua yang sudah dibaptis, ya, sedang bergerak menuju, atau sedang bergerak untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan. Kapan kedatangan Tuhan akan datang? Atau akan tiba? Yesus mengatakan, anak juga tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa yang di surga. Nah, karena itu, Yesus mau supaya kita yang tidak tahu kapan saatnya akan tiba, harus siap. Harus menyiapkan diri kita. Sikapannya apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Jadi, kita semua bergerak menuju kepada kedatangan Tuhan, dan konsekuensinya itu mulai saat ini kita harus siap. Jangan tunggu menjelang ajal baru kita siap. Tidak. Hidup kita itu harus ditandai dengan pertobatan yang terus-menerus. Dan itu adalah tanda pengalaman kita akan Allah. Maka itu jalan hidup kita hendaknya selalu bergerak, ya, menuju kepada kedatangan Tuhan dan konsekuensinya untuk kita. Jadi tidak bisa kita menjadi sangat stabil, tetap di tempat. Ya. Kita harus berusaha untuk bisa keluar, ya, keluar dan coba merenung lebih dalam, apakah saya bisa menyambut kedatangan Tuhan dengan sepenuh hati atau tidak. Poin yang kedua adalah sisi kehidupan Kristen. Sisi kehidupan Kristen itu apa? Selalu siap untuk menyongsong kedatangan Kristus. Anda sebagai pengikut Kristus, kalau Anda pengikut Kristus, poin ini harus dipegang teguh. Selalu siap untuk menyongsong kedatangan Kristus. Bapak yang tadi saya ceritakan, ya, setiap bangun pagi dia memutuskan untuk selalu melihat ke depan, ya, melihat ke depan. Dalam kacamata rohaninya, kira-kira dia bisa menggapai Kristus yang dia impikan atau tidak. Ya, jadi di sini, ya, kita bisa lihat bahwa setiap orang Kristen, kita yang dibaptis, itu harus selalu siap untuk menyambut kedatangan Kristus. Jangan pernah lalai. Ya. Persatuan dengan Tuhan itu menjadi penuh pada akhir zaman. Ketika kita menyambut kedatangan Tuhan dengan kesiagaan kita, dengan siap siaga, maka itu juga akan membuat kita bisa bersatu dengan Tuhan, juga bersatu dengan orang-orang yang lain pada akhir zaman nanti. Kedaulatan Tuhan atau kerajaan Allah dan kebahagiaan bersama dengan Kristus, Sang Penyelamat kita. Yang ketiga, orientasi hidup kita itu jelas, yaitu bahwa kita mau mengalami yang namanya kehidupan abadi. Dan untuk kehidupan abadi, kebahagiaan abadi yang
menjadi harapan kita, maka kita harus masuk ya, bersama sang mempelai ke ruang perjamuan nikah. Kalau kita menjadi bijaksana dalam hidup ya, di hadirat Tuhan, kita akan menjadi seperti ini. Masuk bersama mempelai di ruang perjamuan nikah. Mungkin juga ada yang menemukan pintu terkunci. Ya, kasihan. Karena mereka tidak sadar dan tidak menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mungkin mereka masih menunda-nunda dan berpikir kira-kira kapan. Ya. Sama seperti ke-10 gadis ini sampai tertidur. Maka di sini hidup bahagia itu bukan hal yang otomatis, tapi tergantung dari kesiapsediaan kita. Mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, siapkanlah dirimu. Jangan tunggu orang lain yang siap. Anda harus menyiapkan diri untuk bisa masuk ke surga kapan saja Tuhan itu memanggil. Jadi ada yang bisa melihat pintu terbuka, ada juga pintunya terkunci. Kemudian satu lagi adalah saatnya kita tahu, saatnya kita tidak tahu, maka kita harus selalu siap. Saat tentang kedatangan anak manusia itu kita tidak tahu. Ya. Pastor juga tidak tahu. Pastor juga tidak tahu. Maka karena kita semua tidak tahu, maka kita perlu ya selalu siap, selalu berjaga-jaga. Dan yang terakhir adalah personal commitment, atau mungkin dengan bahasa yang saya tuliskan di sini, tanggung jawab pribadi untuk keselamatan di hadapan Tuhan. Tidak ada keselamatan yang sifatnya umum, ya. Keselamatan sangat pribadi dan kita semua, ya, secara pribadi akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadirat Tuhan. Ibu Bapak sekalian, ini sedikit penjelasan dan juga amanat-amanat tertentu dari teks Injil yang kita akan dengar besok dalam hari Minggu biasa yang ke-32. Saya stop dengan screen share ini. Ya. Iya, sorry. Ya, setelah penjelasan ini, ya, kira-kira ada di antara ibu bapak yang mau bertanya atau meminta penjelasan tertentu atau mau sharing juga boleh, ya, sharing pengalaman tertentu tentang teks Injil ini, atau kita pas di bulan November ini kita mendedikasikan bulan November untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin saja ya teks Injil yang kita dengar ini juga berkaitan dengan akhir zaman. Ya, bisa juga ada yang sharing tentang kematian atau apa. Saya persilakan. Selamat malam Romo. Don Laba, Stefanus Romo. Selamat malam Romo. Ada yang mau bertanya atau sharing? Selamat malam Romo. Stefanus. Ya. Ibu Yanita ya. Silakan hidupkan dulu mikrofonnya. Dari Stefanus Romo. Ya, selamat malam Romo. Ya, selamat malam Ibu. Mohon maaf tadi kutak-katik HP karena baru pertama kali. Oh, ya. Laptopnya lagi dipakai anak. Ya, oke. Tidak apa-apa. Ya. Begini Romo, tadi kan kita Romo sudah mengasih tahu tentang 10 gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya. Nah, pada saat bagaimana kita mengetahui diri kita itu adalah umat Tuhan yang setia dan bijaksana untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu, karena kita tidak tahu kan kapan Tuhan itu datang. Apakah kita yang datang mendapatkan beliau atau beliau yang datang kedua kali, kita kan nggak tahu Romo ya. Terkadang dalam kehidupan ini kan ada rasa jenuh. Ada rasa jenuh untuk berbuat baik terus-terusan, karena kalau kita berbuat baik itu, baik dalam perkataan dan perbuatan, orang lain selalu akan menganggap kita itu orang bodoh. Nah, dalam hal ini kita mengalami kejenuhan sehingga kesetiaan itu mungkin berkurang gitu atau agak kendur gitu Romo. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri
untuk menantikan kedatangan Tuhan itu. Terima kasih, Romo. Ya, pertanyaan menarik ya. Satu situasi yang bukan hanya dialami oleh jemaat yang membaca Injil Matius ini pada saat itu, tapi juga situasi yang sama juga dialami oleh kita saat ini, yaitu karena sama-sama kita tidak tahu kapan saatnya itu akan tiba, maka kita mudah menjadi lengah dan tidak siap. Itu. Jadi gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bisa saja di suatu saat kita adalah gadis yang bijaksana, yang selalu siap, atau bisa saja kita menjadi gadis yang tidak bijaksana, yang tidak siap untuk menyambut kedatangan Tuhan ini. Nah, tapi sebagaimana pertanyaan dari Bu Yanita tadi, ya, bagaimana kita tahu bahwa kita ini orang yang bijaksana dan orang atau menjadi orang yang tidak bijaksana atau orang yang bodoh sesuai dengan kisah atau perumpamaan dalam Injil tadi. Hal yang pertama adalah kalau kita berrefleksi ya untuk mengenal diri kita di hadirat Tuhan, apakah kita bijaksana? Itu ya kita bisa pakai hal-hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Misalnya, apakah saya menjalankan tugas panggilan saya dengan baik? Jadi misalnya, saya sebagai Romo, ya, apakah saya setia melakukan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik, ya, dan membawa umat kepada Tuhan? Nah, itu. Ya. Atau mungkin juga, misalnya di sini ibu bapak, ya, kalian sebagai suami dan istri itu sebuah panggilan, ya, itu sebuah panggilan. Oleh karena itu persiapannya seperti apa? Apakah Anda itu, ya, adalah seorang suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang mencintai keluarga, atau sebaliknya, apakah Anda seorang istri yang bertanggung jawab, mencintai keluarga, dan lain sebagainya. Jadi, poin yang umum yang mau saya gambarkan sini adalah kita kembali ke kehidupan kita yang nyata. Panggilan kita sendiri. Kita hayati dengan baik atau tidak. Sebagai orang tua, apakah Anda itu orang tua yang baik atau tidak? Atau yang terbaik atau tidak? Itu. Jadi, hal penting di sini adalah kalau kita menyadari bahwa kita berada di hadirat Tuhan, tentu kita akan selalu menunjukkan sikap kita, tingkah laku kita yang selalu yang terbaik yang kita lakukan di dalam hidup ini. Ya. Perbuatan-perbuatan kerahiman Allah secara jasmani. Nanti dalam Injil Matius bab 25 ini juga kita akan membaca. Orang yang lapar diberikan makan. Orang yang haus diberi minum. Orang yang tidak punya pakaian diberikan pakaian. Orang yang tidak punya tempat untuk menginap, orang asing diberi tempat untuk menginap. Orang-orang yang di rumah sakit dikunjungi dan didoakan. Orang-orang yang di penjara itu juga dikunjungi. Bahkan perbuatan kerahiman yang ketujuh adalah yang meninggal dunia, yang hidup itu punya tanggung jawab untuk pergi menguburkannya. Jadi pekerjaan-pekerjaan belas kasih Allah yang sifatnya jasmani ini juga menjadi bagian dari persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kenapa? Injil Matius bab 25 ini, ya, nanti ayat yang ke-40 akan mengatakan begini, dan apa yang kamu lakukan untuk saudara yang paling kecil, kamu lakukan untuk aku. Jadi pekerjaan-pekerjaan belas kasih Allah yang sifatnya jasmani ini harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus, ya, sepanjang hidup kita. Ya, oleh karena itu, misalnya di Keuskupan kita, Keuskupan Agung Jakarta, dalam APP yang lalu kita banyak mendengar tentang tunawisma, pokoknya ada istilah-istilah itu ya. Itu sangat Kristiani dan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apa yang kita lakukan untuk yang paling hina, yang paling miskin, itu kita lakukan untuk Tuhan sendiri. Dan masih banyak lagi yang kita bisa lakukan. Hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan sebagai tanda persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita lengah, maka kita akan menjadi gadis yang bodoh, yang tidak akan siap, kemudian kita akan menyesal, aduh,
pintunya sudah ditutup. Itu saja, Bu Yanita. Terima kasih, Romo. Ya. Pak John? Ya, Pius. Om Pius. Subjek. Ya. Ya. Selamat Selamat bertemu malam, lagi. Pak. Malam. Pak John dan teman-teman Bapak Ibu semua yang di Zoom ini. Begini, Pater. Ya. Setelah kita mengikuti pendalaman-pendalaman Injil hari Minggu pada waktu-waktu yang lalu, kemudian pada bacaan Injil hari ini, menurut saya sangat mendalam dan lengkap untuk penjelasan yang kemarin-kemarin. Yang pertama itu pertanyaan saya adalah, apakah secara alegoris cadangan minyak itu selalu melakukan nilai-nilai Injili, tradisi gereja, dan ajaran gereja secara terus-menerus, yang tadi seperti Pater John katakan bahwa sesuai panggilan, apakah sebagai imam, apakah sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi, apakah secara alegoris itu menunjukkan seperti itu. Kemudian yang kedua, meninggal dunia sebelum kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaannya. Kemudian seperti gadis-gadis yang bodoh, apakah berhubungan dengan purgatorium? Apakah berhubungan dengan purgatorium? Ini dulu juga kita pernah bicarakan. Kalau Yesus datang dan terus kita akan ada di mana? Ya, jadi misalnya gadis-gadis yang bodoh ini pada sebelum Yesus datang, itu kita ada di mana? Apakah ada di purgatorium seperti yang kemarin kita bicarakan? Kemudian yang kedua, dengan adanya purgatorium, berarti pintu tertutup masih terbuka, kecuali melakukan dosa melawan Roh Kudus dan tidak melakukan metanoia. Itu Pak Terjong. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, betul sekali. Semakin seperti saya jelaskan, semakin kita menuju ke akhir tahun liturgi, ya, maka bacaan-bacaan kitab suci juga seperti sedang mengantar kita, ya, menuju ke puncak. Maka seperti yang Om Pius tadi sampaikan, ini bagian Injil yang hari ini kita dengar itu sudah menuju ke bagian-bagian terakhir dari perumpamaan Yesus, ya, sebelum dia menderita dan lain sebagainya. Oleh karena itu hal yang penting, ya, yang perlu kita lihat begini. Kalau bicara tentang minyak, ya, persiapan minyak dalam teks Injil yang tadi, ya, kalau Yesus mengambil contoh atau perumpamaan ini dan ditulis oleh Matius dalam Injilnya, ya, tentu saja yang dia berikan itu adalah minyak dalam arti yang sebenarnya. Ya. Minyak dalam arti yang sebenarnya, ya, karena apa? Karena sesuai dengan situasi di Palestina pada saat itu, untuk bisa menyongsong mempelai, ya, setiap orang itu kalau mendapat tugas untuk menyongsong itu dia begitu bahagia, ya, itu suatu penghargaan istimewa. Oleh karena itu ke-10 gadis ini adalah gadis-gadis pilihan loh. Ini bukan gadis yang biasa-biasa. Bahwa nantinya mereka lengah, 5 yang lain lengah sehingga tidak membawa minyak, itu urusan yang kedua. Tapi bahwa ke-10-nya ini adalah orang-orang pilihan. Ya. Nah, ini nanti menggambarkan juga kita semua, ya, itu panggilan universal untuk keselamatan ada. Ya. Hanya setiap orang, ya, pasti menurut ukurannya masing-masing. Ya. Saya suatu saat pernah mengatakan bahwa pada hari pengadilan terakhir, ya, Tuhan itu akan mengadili kita bukan berdasarkan berapa dosa yang sudah kamu lakukan, ya, tapi Tuhan akan mengadili kita berdasarkan berapa perbuatan kasih yang sudah kita lakukan. Itu yang tadi saya sudah katakan sebagai
hal-hal menyangkut pelayanan belas kasih Allah, ya, yang sifatnya jasmani ini. Jadi Allah akan mengadili kita bukan berdasarkan berapa perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, tapi berdasarkan cinta kasih yang kita lakukan sepanjang hidup ini untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Makanya ketika kita bicara tentang ke-10 gadis ini, ya, mereka adalah orang-orang pilihan. Hanya saja akan berbeda. Satunya punya persediaan minyak, satunya tidak punya persediaan. Jadi hal pertama, ya, sebenarnya Matius ketika menulis Injilnya ini, dia sebetulnya tidak omong hal yang alegoris, ya, tapi dia omong lurus-lurus situasi yang sebenarnya terjadi. Ya, tapi ya kita juga bisa melihat dalam konteks yang berbeda. Ya, kadang-kadang itu juga bisa dipakai yang sifatnya alegoris yang tadi Om Pius sampaikan. Ya, minyak itu bisa juga kebajikan-kebajikan tertentu yang mesti dimiliki oleh setiap orang Kristen. Ya, minyak itu adalah kebajikan-kebajikan tertentu yang harus kita miliki supaya membantu kita untuk layak di hadirat Tuhan. Apa itu kebajikan-kebajikan Kristen? Ya, kebajikan-kebajikan Kristen itu banyak sekali. Ya, misalnya, saya ambil saja 3 kebajikan teologal atau kebajikan ilahi yang kita kenal baik adalah iman, harapan, dan kasih. Ya, apakah iman, harapan, dan kasih yang kita miliki itu punya kualitas yang bisa membantu kita untuk memperoleh keselamatan atau tidak? Ya, jadi bisa dikatakan bahwa kebajikan-kebajikan ini adalah minyak, ya, yang harus ada supaya pelita itu tetap menyala. Tanpa ada kebajikan-kebajikan ini, ya kita tidak cukup terang, ya, cukup terang untuk bisa menerangi kehidupan kita, juga menerangi orang-orang lain yang dalam kegelapan untuk bisa sama-sama menyambut kedatangan Sang Mempelai ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah ketika kita kaitkan dengan ajaran Kristiani tentang api penyucian, atau karena kita masih dalam konteks bulan November, di mana kita mengenang saudara-saudara yang sudah meninggal dunia, ya, butuh yang namanya, ya, di ayat yang ke-13 tadi, selalu berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Dan sikap berjaga-jaga itu adalah sebuah kebijaksanaan. Apa yang bisa kita tunjukkan dalam sikap berjaga-jaga ini? Pasti kita akan membuat yang terbaik dalam hidup kita. Yang baik-baik itu yang mau kita perjuangkan. Dan kita akan berusaha untuk menjauh dari hal-hal yang tidak baik. Pasti seperti itu. Ya. Jadi, hal yang penting di sini adalah bahwa ketika kita coba untuk berpikir tentang api penyucian, ya, apakah orang-orang yang meninggal sebelum kedatangan Tuhan, mereka juga akan ikut serta dalam menyambut kedatangan Dia? Santo Paulus, ya, tadi saya kutip juga, Santo Paulus mengatakan iya, ya. Maka pemahaman kita adalah kalau ikut ajaran Santo Paulus yang besok kita akan dengar juga dalam bacaan yang kedua, adalah bahwa ya berarti orang-orang yang meninggal dunia sebelum kedatangan Kristus, mereka itu bisa kita katakan sebagai orang-orang yang dalam tanda petik bisa juga masih berada di api penyucian, ya. Karena kita juga tidak tahu di api penyucian itu berapa lama, ya. Itu kan urusannya Tuhan. Tugas kita sendiri adalah kita mendoakan mereka supaya bisa masuk ke dalam surga. Dan bisa saja terjadi, ya, apa yang dimaksudkan oleh Paulus untuk menjelaskan kepada jemaat, ya, saat itu, bahwa, ya, entah orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, ketika Tuhan Yesus datang, mereka juga akan dibangkitkan oleh Yesus dan mereka juga akan ikut berpartisipasi dalam menyambut kedatangannya. Itu, Om Pius. Ya.
Ada lagi Bapak sekalian? Baik, Romo. Stefanus, Romo. Iya, Aktif, Romo. Ardiarto. Bu Sandra. Ya, selamat malam. Ya, malam. Oh, selamat malam juga buat Bapak Ibu sekalian. Saya Bu Sandra dari Dili, Timor Leste. Oh, Dia kalai Padre. Ya. diak. Oke. Pertanyaan saya di sini, Padre, tentang kebangkitan. Ya. Apakah para arwah nenek moyang kita yang belum dibaptis, apakah nanti mereka juga menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Hanya itu. Iya. Tanggal 2 November itu kita gereja itu mendoakan jiwa-jiwa orang beriman, ya, jiwa-jiwa orang beriman. Nah, kami para Romo itu setiap hari kalau merayakan misa, kami mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik mereka yang seiman dengan kita, maupun orang-orang beriman, semua orang menantikan kebangkitan Kristus. Nah, ini berarti artinya apa? Pertama, kami ya saya bicara dari pengalaman sebagai seorang Romo, ya, kami mendoakan saudara-saudara seiman, orang-orang Katolik ini, ya. Tapi yang kedua adalah orang-orang beriman. Siapakah mereka itu? Adalah saudara-saudara kita. Agamanya apa saja? Yang beragama, ya, Hindu, Buddha, Islam, itu kan urusannya Tuhan. Kita punya tugas adalah mendoakan sebagai orang beriman. Lalu yang kedua adalah saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, memang mereka tidak dibaptis, tapi mereka juga percaya pada sesuatu yang lebih tinggi. Ya, sebelum mereka mengenal Kristus, mereka itu juga percaya pada seorang yang mereka juga tidak bisa membahasakan apakah itu adalah Tuhan atau tidak. Ya, paling mereka bicara tentang yang mulia itu seperti matahari, atau yang mulia itu seperti bulan, atau lain sebagainya. Jadi dengan bahasa-bahasa simbolis sesuai dengan budaya-budaya tertentu. Jadi mereka juga adalah orang-orang yang percaya. Ya, maka kenapa di dalam gereja Katolik kita juga kenal yang namanya inkulturasi, ya, inkulturasi. Nah, oleh karena itu, poin saya itu begini, Bu Sandra, bahwa saudara-saudara kita, orang tua kita, meskipun mereka belum mengenal Kristus, tetapi karena mereka juga percaya, ya, maka mereka punya hak untuk memperoleh keselamatan sesuai dengan doa-doa kita. Nah, saya akan menceritakan satu cerita bijak, ya. Ada seorang uskup yang mengunjungi sebuah pulau, dan di pulau itu hidup orang-orang yang belum mengenal Kristus. Lalu uskup itu bertanya, apakah mereka kenal Kristus? Mereka bilang, kami tidak kenal. Dan uskup mulai berkatekesi dengan mereka. Dan dia menjelaskan tentang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, beberapa saat setelah, mungkin 6 bulan setelah meninggalkan tempat itu, uskup itu kembali lagi. Dan dia lewat, ini ketiga nelayan itu sedang menangkap ikan. Dan uskup tanya kepada mereka, kamu itu nelayan dari kampung itu ya? Oh iya. Kamu kenal saya tidak? Oh, kami tidak kenal. Oh, saya ini uskup yang dulu mengajar kalian, ya, tentang iman Katolik. Oh iya. Lalu mulailah, jadi kamu masih percaya pada Tuhan? Iya. Kamu percaya seperti apa itu? Oh, kami percaya, dan ketika kami berdoa, kami mengatakan, kamu bertiga di situ, kami bertiga di sini. Kasihanilah kami. Uskup bilang, aduh itu salah. Ya, itu salah. Masa kamu berdoa, kamu bertiga, kami bertiga. Kamu bertiga di situ, kami bertiga di sini. Kasihanilah kami. Itu salah. Kita harus pergi ke darat, dan saya harus mengajar kalian ulang. Dan apa yang terjadi? Diceritakan begini.
Ketiga nelayan itu mengatakan, oke, mari kita pergi. Uskup itu masih di dalam perahu. Sedangkan ketiga orang yang hanya berdoa, kamu bertiga, kami bertiga, itu mereka berjalan di atas air dan lebih dahulu tiba di darat. Uskup itu konon tercengang luar biasa. Hanya dengan doa kamu bertiga, kami bertiga, ternyata ini adalah orang-orang yang suci. Jadi Bu Sandra, kita punya abo-abo zaman dulu itu, meskipun mereka itu belum mengenal Kristus, tapi saya yakin bahwa mereka juga di surga kok. Karena dari mereka, maka kita seperti ini. Ya, itu. Obrigado, Barak. Ibu Bapak sekalian, ini ya sudah jam 8:14 untuk kami di sini. Kasihan Bu Sandra di Dili itu dan Mang Manuel, itu mereka sudah jam 10:14. Kasihan sudah tengah malam di sana ya. Jadi kita sampai di sini, saya sangat berterima kasih ya untuk semuanya, untuk semua yang hadir. Di sini saya lihat wajah baru, ada Pak Marcel ya. Marcel juga muncul ini ya. Ini barusan ulang tahun, jadi dia muncul mau mendengarkan sabda ini. Ya. Dan juga Ibu Bapak sekalian yang lain, ya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Ada yang tadi kontak saya, Romo, kami kan sudah misa offline. Apakah masih mau ikut pengajaran dari Romo? Saya bilang, ya terserah kamu. Kalau mau ikut boleh, kalau tidak mau ikut kan juga nggak apa-apa. Saya kan nggak pungut biaya, ini kan sosial. jadi saya bilang, ya kalau mau ikut boleh ya, boleh saja. Tapi saya kira baik ya, kita bisa bertemu ya dalam sabda. Dan ini bukan sebuah homili, saya tidak sedang memberi homili, tapi saya sedang beri pengajaran dan terima kasih untuk sharing-sharing juga. Sangat membangun dan sangat membantu kita semua. Dan tentu saja selalu ada hal-hal baru yang kita dengar yang bisa menguatkan iman kita bersama. Maka saya akan mendoakan ya doa penutup ini. Saya semakan minta tolong Uskup Anesitus Sinaga kan udah meninggal tadi. Oke. Tolong dibawa dalam doa ya, Romo. Oke, baik. Ya. Iya, Pak Yohanes. Ya, Romo mau tanya itu apa lanjutan pelajarannya kapan ya? Oke. Nanti sebentar, VA, ya. Minggu depan. Oh ya. Ya, Romo. Oke. Ini kasih Romo. Katekumen saya yang terbaik ini. Dia yang selalu mencari informasi. Gurunya kok malas-malas ini. Jadi berarti pengajaran ini berjalan terus ya, Mo? Kenapa? Jadi berarti pendalaman kitab suci dengan Pater John ini tetap berjalan ya? Iya, setiap semalam saya tidak bisa karena saya misa arwah. Nah, karena dalam pilihan seperti ini, saya harus memilih bahwa yang misa arwah memang ini pas harinya ini 40 hari, jadi oke lah. Saya bilang oke, saya akan tunda ke hari Sabtu, tapi juga bagus. Hari ini pesertanya cukup banyak. Siap. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, selamat malam, kami sampaikan kepadamu. Engkau telah menguatkan kami melalui sabdamu yang kami dengar, kami pelajari, kami renungkan bersama, dan sangat menguatkan kehidupan iman kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga sabdamu itu tetap menjadi pelita yang menyala untuk menerangi langkah kaki kami. Berikanlah kami roh kebijaksanaan-Mu, agar kami boleh hidup bijaksana di hadirat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, gembala kami, Uskup Sinaga yang sudah Engkau panggil ke hadirat-Mu sore tadi. Semoga Engkau berikan peristirahatan kekal kepada dia, Engkau mengampuni segala dosa-dosanya. Biarlah hamba-Mu, gembala-Mu ini mendapat tempat peristirahatan abadi di surga. Tuhan, lindungilah kami semua, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dan lindungilah kami pada istirahat malam hari ini. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya ya. Selamat malam, Pater John, Bapak Ibu. Terima kasih, Pater. Sampai ketemu semua teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Pak Buyung nanti minggu depan akan saya kasih tugas.
Om Pius kalau masuk lebih cepat Oke. untuk baca Injil ya. Oh, boleh. Oke. Siap. Nomor Ya. Siap. Ya. Selamat malam Pak Terima kasih, John. Ya, Selamat baik, malam. baik. Selamat malam. Timor Leste. Ya, mana Sandra? selamat Mana Padre. Sandra? Obrigado, Ya, ya. mana? Cumprimentos para família Tomac e Dili. Obrigada. Padre, usa o número WA ou inbox kena. Oke. Diak. Ya, obrigado, Bara. Obrigada. Boa noite. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Romo, izin live. Ya. Ya. Oke, baik. Masih Romo John. Ya, Kasih Romo John. ya. Pak Yani, Pak Yamin dan Bu Yani ya. Makasih Romo. Sehat, Mo. Sehat selalu. Mantap. Nanti kapan kita jalan, Mo? Oke.